Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi yaitu adalah Revolusi Amerika Serikat yang terjadi dalam kurun waktu kurang lebih tahun 1765 sampai dengan 1783. Kita langsung aja. Yang harus kita pahami adalah Amerika dan Amerika Serikat itu mempunyai perbedaan yang cukup besar. Kalau kita bicara mengenai Amerika, berarti kita akan bicara mengenai sebuah benua. Nah, kalau kita berbicara mengenai Amerika Serikat, berarti itu berbicara mengenai sebuah negara. Jadi, kali ini kita akan mengkerucut kepada Amerika Serikat. Oleh sebab itu, mengapa materi ini saya berikan judul Revolusi Amerika Serikat, karena bagi saya itu yang lebih tepat dibandingkan hanya Revolusi Amerika. Nah, ini adalah perkembangan wilayah dari Amerika Serikat. Yang di atas itu adalah Amerika Serikat yang pada masa saat ini. Nah, yang bawah itu adalah awal terbentuknya Amerika Serikat. Nah, jadi Amerika Serikat itu dahulu dimulai dari munculnya 13 koloni atau lebih dikenal dengan 13 koloni awal. Nah, ini yang menarik dari Amerika Serikat. Ternyata di dalam bendera Amerika Serikat itu mempunyai beberapa arti. Nah, bintang-bintang yang ada di kotak warna biru di bendera Amerika Serikat itu menunjukkan adalah negara bagian pada saat ini di Amerika Serikat. Nah, jadi ini salah satu bendera yang cukup dinamis menurut saya. Kenapa? Karena setiap nanti ada negara bagian baru, maka jumlah bintang yang ada dalam benderanya akan berubah lagi. Itu kan berarti nanti yang membuat bendera akan merevisi begitu kan. Nah, berikutnya selain kotak berwarna biru yang ada bintangnya, Amerika Serikat juga dikenal dengan corak bendera yang merah putih banyak gitu. Nah, di sini kalau kita hitung ada 13 garis warna merah putih. Nah, ini mempunyai makna dari 13 koloni awal. Nah, jadi di sini Amerika Serikat ternyata cukup menjunjung sejarah pendirian mereka gitu ya. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai bagaimana proses kemerdekaan Amerika Serikat. Oke, merdeka dari siapa? Nah, tentu mungkin dari kita sudah ada yang pernah baca atau mungkin yang belum ya. Amerika Serikat ternyata dulu pernah dijajah gitu kan, Kak. Makanya ada perang kemerdekaan. Nah, mereka merdeka dari siapa ya? Ya, mereka merdeka dari Inggris. Makanya wajar kalau misalnya kita perhatikan bahasa Amerika Serikat itu adalah bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggrisnya Amerika dengan bahasa Inggrisnya Inggris itu berbeda gitu ya. Nah, dimulai dari 13 koloni awal. Mereka ngapain di Amerika Serikat? Tentunya mereka ingin bebas. Bebas dari siapa? Nah, setidaknya ada 3 masalah yang membuat mereka harus pergi dari tanahnya menuju ke tanah yang baru, yaitu adalah Amerika Serikat. Nah, yang perlu kita tahu sebenarnya 13 koloni ini tidak hanya dari Inggris saja, tapi di beberapa negara Eropa lainnya kayak Belanda, Prancis, Spanyol dan sebagainya. Nah, mereka sebenarnya ingin bebas dari mana? Nah, mereka ingin bebas, yang pertama adalah mereka ingin bebas dari aktivitas agama. Maksudnya dia bukan berarti dia tidak memeluk agama, justru karena mereka mayoritas mendapatkan perlakuan yang tidak baik di negara sebelumnya, makanya dia pindah ke Amerika Serikat gitu. Contohnya kayak misalnya kaum Puritan dan Quaker di Amerika Serikat datang ke Amerika Serikat itu tujuannya adalah karena mereka di Inggris mendapatkan perlakuan buruk gitu kan. Nah, berikutnya ada juga masalah politik ya.
Di Inggris juga banyak seperti tahanan-tahanan politik atau orang-orang yang punya masalah di politik yang dianggap mengganggu stabilitas Inggris. Karena mereka sering ditekan oleh pemerintah kerajaan Inggris, makanya dia bermigrasi ke wilayah yang baru. Ini ada seperti yang kita kenal sebagai Amerika Serikat pada saat ini. Nah, cuman dari masalah-masalah yang ada, ternyata sebenarnya mereka ingin terbebas dari faktor ekonomi, ya. Karena mereka menilai persaingan ekonomi di Eropa itu sempit, ya. Jadi mereka tidak bisa naik kelas lah, kalau misalnya saya katakan seperti itu, sehingga mereka harus keluar dari negara Eropa atau dari wilayah Eropa menuju ke wilayah yang baru, gitu kan. Nah, kenapa mereka menganggap tidak mampu survive, ya karena mereka melihat jumlah penduduk yang ada di Eropa semakin tinggi, gitu kan. Nah, jadi mereka sulit untuk mobilisasinya. Nah, itu 3 masalah atau 3 alasan kenapa 13 koloni ini hadir di Amerika Serikat. Berikutnya, adanya perbedaan pandangan antara kaum kolonis dengan Inggris sendiri. Nah, kita ngeliat ya, kita kembali ke dalam petanya. Ini adalah 13 koloni pertama di Amerika Serikat. Antara koloni dengan Inggris melihat wilayah ini dengan cara pandang yang berbeda. Bagi Inggris, karena menganggap wilayah tersebut mayoritasnya adalah orang-orang Inggris, gitu kan, terutama apalagi Inggris ini baru saja menang melawan Prancis, ya kan. Nah, dan akhirnya Inggris semakin yakin bahwa wilayah tersebut memang pantas untuk tanda kutip dijajah atau diduduki oleh Inggris. Nah, cuman di pihak lain atau di koloni, mereka justru karena tadi udah saya katakan bahwa mereka datang ke wilayah tersebut tujuannya adalah untuk terbebas, ya, pengen jadi manusia bebas, ya mereka tidak mau ikut dalam aturan pemerintah Inggris, karena bagi mereka sudah bukan lagi orang Inggris, ya kan. Jadi mereka orang bebas begitu. Nah, karena tadi Inggris baru saja menang melawan Prancis, ya. Nah, sekali lagi, walaupun Inggris menang, sebenarnya Inggris mengalami kesulitan ekonomi, gitu kan. Jadi mereka harus mengisi kembali kas-kas negaranya yang pernah digunakan dalam rangka perang melawan Prancis. Sebenarnya tidak hanya melawan Prancis, tapi banyak beberapa negara juga. Nah, cuma kenapa saya tekankan di Prancis nanti, karena Prancis akan muncul lagi dalam revolusi ini, gitu ya. Jadi sekaligus untuk menanamkan di benak kita bahwa Prancis nanti akan kembali hadir lagi nih di konflik antara Inggris dengan koloninya. Nah, karena Inggris melihat bahwa koloni yang ada di wilayah Amerika ini atau di wilayah utara Amerika ini terbilang cukup mapan atau lebih sejahtera, apalagi mereka kebanyakan adalah orang-orang Inggris, gitu kan, yang dulunya Inggris. Akhirnya Inggris melihat bahwa karena orang-orang tersebut orang Inggris, Inggris menganggap bahwa mereka adalah sampai saat itu adalah orang Inggris, gitu. Jadi pemerintah Inggris punya hak atas koloni. Nah, akhirnya Inggris membuat bermacam-macam pajak di situ. Nanti ada pajak stempel, ada pajak gula, ada pajak teh. Nah, namun koloni atau dari kolonis menolak dari macam-macam pajak tersebut. Kenapa ya? Karena memberatkan bagi orang-orang koloni. Lagi juga mereka menganggap bahwa mereka atau orang-orang koloni sudah tidak ada ikatan lagi kepada pemerintah Inggris, gitu. Toh juga mereka ketika datang ke negara atau ke wilayah tersebut, mereka menggunakan modal sendiri, gitu kan ya, kemampuan survive mereka sendiri, gitu. Nah, cuman karena para kolonis yang menolak, akhirnya Inggris sering melakukan tindakan-tindakan represif terhadap mereka. Bahkan di Boston pernah terjadi pembantaian terhadap orang-orang
koloni yang ada di Boston itu oleh Inggris. Nah, ada yang menarik, sebuah peristiwa, sebenarnya tidak hanya peristiwa ini saja, tapi ada beberapa peristiwa lainnya, tapi peristiwa ini dijadikan sebagai martir atau sebab kenapa pihak koloni yakin bahwa mereka harus merdeka dari Inggris gitu ya. Peristiwa apa itu? Nah, peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Boston Tea Party. Ya, walaupun kalau misalnya kita baca nama judulnya Pesta Teh di Boston, itu bukan berarti minum-minum teh gitu ya, tapi justru di sini terjadi aksi pembuangan teh dari sekelompok orang kolonis terhadap kapal-kapal yang mengangkut bahan teh gitu kan. Nah, kenapa teh? Nah, teh ini merupakan minuman yang populer. Nah, jadi pada abad-abad ke-18 itu teh menjadi minuman favorit ya, baik itu di masyarakat Inggris, masyarakat koloni yang ada di Amerika ya. Mungkin tidak hanya di Inggris atau di Amerika Serikat atau di wilayah koloni, tapi beberapa wilayah di dunia juga cukup populer mengenai teh. Oleh karena itu harga teh tinggi ya. Nah, tapi Inggris melakukan perundang-undangan atau membuat pajak teh itu ya, ini membuat akhirnya mereka protes atau orang-orang koloni protes. Nah, siapa yang melakukan atau siapa pelaku dari Boston Tea Party ini? Ya, tadi yang saya katakan bahwa sekelompok orang. Jadi karena memang dipelopori oleh sebuah kelompok apa namanya? Ini istilahnya underground ya, atau kelompok perlawanan dalam tanah gitu ya, yang dikenal sebagai Sons of Liberty. Nah, menariknya di sini mereka menggunakan kostum mohawk. Nah, kalau misalnya buat yang laki-laki pernah cukup populer dengan model rambut mohawk gitu ya. Nah, nyata kata mohawk itu sendiri diambil dari suku salah satu suku yang ada di Amerika gitu, atau di benua Amerika. Itu suku mohawk. Nah, makanya kalau kita perhatikan mohawk itu rata-rata rambutnya berdiri gitu ya. Karena memang kalau kamu lihat di gambar ini ya, topinya itu atau penutup kepala itu berdiri gitu kan ya. Nah, mereka menggunakan kostum mohawk itu ada tujuan. Salah satu adalah dia untuk menyimbolkan bahwa mereka melawan itu berdasarkan atau mensimbolkan mereka adalah masyarakat lokal yang melawan dari kesewenang-wenangan Inggris gitu. Nah, cuma sekali lagi pihak Inggris paham betul mana sosok orang Indian atau orang-orang suku asli Amerika dengan orang-orang imigran atau orang-orang koloni. Itu terlihat dari postur sama dari wajahnya gitu kan, berbeda dengan orang-orang asli Amerika atau benua Amerika. Nah, kurang lebih sekitar 342 peti dari 3 kapal ini dibuang ke laut gitu kan. Nah, jadi teh-teh ini dibuangin, bayangin 342 peti ya, berarti berapa kilo itu dibuang ke dalam laut di pelabuhan Boston ini. Jadi kalau yang perlu kamu perhatikan, yang kamu perlu ketahui adalah Boston ini merupakan pelabuhan gitu ya, kota pelabuhan maksudnya. Mereka menggunakan sebuah slogan atau moto, tidak ada pajak tanpa perwakilan gitu. Jadi mereka menganggap bahwa pajak yang dikenakan oleh mereka dari pemerintah Inggris itu ilegal, karena di parlemen Inggris tidak ada keterwakilan dari mereka gitu. Makanya mereka melakukan aksi tersebut atau melakukan aksi yang ada di peristiwa Boston Tea Party ini. Nah, peristiwa ini dilakukan di tengah malam tanggal 16 Desember 1773. Lalu bagaimana reaksi dari Inggris sendiri? Nah, pemerintah Inggris akhirnya menerbitkan undang-undang yang dikenal sebagai Intolerance Act atau undang-undang tindakan yang tidak bisa dimaklumi. Nah, ini sebenarnya adalah undang-undang yang ditujukan untuk
melakukan hukuman kepada koloni di Massachusetts gitu ya, atas aksi luar biasa yang terjadi di Boston. Karena dari peristiwa Boston ini kerugian bagi Inggris cukup besar. Kamu bisa bayangkan kan, tadi 340-an ya peti itu dibuang ke laut, jadi luar biasa kerugiannya. Nah, tapi ternyata dengan diterbitkannya Undang-Undang Intolerance Act ini bukan membuat perlawanan menjadi surut, tapi justru yang terjadi adalah 13 koloni ini melakukan perlawanan dengan semakin semangat ya, karena ibaratnya tadi dikatakan menjadi martir akhirnya buat koloni, dan mereka yakin bahwa gerakan ini harus menuju ke arah kemerdekaan gitu ya. Nah, yang nantinya ke arah seperti itu. Nah, berikutnya apa yang dilakukan oleh koloni lainnya gitu, yang bukan hanya di Massachusetts. Nah, tapi ternyata ada Kongres Kontinental. Nah, nanti dalam sejarah Amerika Serikat itu Kongres Kontinental itu ada dua kali terlaksananya atau pelaksanaannya. Dari dua-duanya itu ada di Philadelphia. Nah, jadi Kongres pertama itu dimulai atau terjadi di bulan Oktober tahun di tahun 1774 ya. Kongres Kontinental pertama ini sebenarnya hanya sebatas dari bagaimana penentuan sikap atas peristiwa Boston Tea Party gitu ya. Mereka atau dari 13 dari koloni-koloni yang ada di Amerika Serikat ini hadir ya, nanti kecuali Georgia ya. Georgia ini tidak hadir di dalam Kongres Kontinental pertama ini. Nah, alasannya kenapa? Nah, karena menganggap bahwa Georgia tidak mau terlibat dulu dengan pertikaian antara koloni dengan Inggris. Gampangnya mereka masih mau mencari titik aman dulu gitu, karena mereka masih terbayang-bayang dengan perang 7 tahun itu antara Inggris dengan Prancis ya, karena perang berkepanjangan itu yang membuat orang-orang Georgia merasa khawatir gitu ya akan keterpurukannya lagi. Nah, akhirnya bahkan di dalam kontinental yang pertama ini beberapa koloni mencoba untuk melakukan negosiasi ya, atau semacam konsolidasi dengan Inggris. Intinya mereka mencoba untuk melakukan hubungan baik pada Inggris gitu kan. Nah, tapi tetap mereka tidak, maksudnya adalah tunduk kepada Inggris, tapi mencoba untuk menjalin kerjasama yang lebih baik. Tapi ternyata itu tidak terlaksana gitu ya. Jadi walaupun Kongres Kontinental yang pertama ini berjalan dan membuat hasil, tapi ternyata masih ada perang atau pertikaian antara daerah-daerah koloni secara lokal itu dengan Inggris gitu ya. Nah, akhirnya muncullah atau dibuatlah Kongres Kontinental yang kedua. Nah, karena mungkin semakin pelik masalahnya yang dihadapi, akhirnya 13 koloni ini kembali hadir. Nah, di sini di Kongres Kontinental pertama ini, Kongres Kontinental yang kedua ini yang terjadi di tahun 1776, akhirnya 13 koloni hadir. Ya, Georgia yang tadinya tidak hadir, akhirnya hadir di dalam Kongres yang kedua. Dan ini kedatangan Georgia di Philadelphia ini cukup disambut hangat oleh 12 koloni lainnya gitu kan, karena memang ditunggu nih Georgia. Nah, di kontinental yang kedua ini bukan lagi berbicara mengenai Boston Tea Party-nya ya, tapi akhirnya bergulir lebih jauh bagaimana 13 koloni harus merdeka dari Inggris ya. Makanya akhirnya dibuatkanlah deklarasi kemerdekaan. Nah, tapi walaupun deklarasi kemerdekaan ini dibuat pada tanggal 2 Julinya 1776,
tidak langsung dibacakan di tanggal 2 Julinya, tapi 2 hari kemudian atau tanggal 4 Juli 1776 akhirnya dibacakanlah deklarasi kemerdekaan. Maka oleh karena itu hingga saat ini setiap tanggal 4 Juli Amerika Serikat melakukan peringatan hari kemerdekaan negaranya gitu ya. Nah, sekaligus pada Kongres Kontinental kedua ini George Washington ditunjuk sebagai pemimpin dari tentara kontinental gitu ya. Nah, jadi di sini George Washington yang diharapkan mampu menggelorakan perang kemerdekaan atau perang melawan Inggris di Amerika gitu kan ya. Nah, nanti ada kontinental ketiga, cuman kontinental ketiga ini nggak kita bahas. Kenapa? Karena nanti kontinental yang ketiga ini akan bicara mengenai bagaimana susunan ketatanegaraan dari awal ketatanegaraan dari Amerika Serikat sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya kapan tentara nasional Amerika Serikat itu dibentuk, nah itu mulai dirintis di sekitar tahun 1776 setelah Kongres Kontinental yang kedua ini. Nah, mendengar dari deklarasi kemerdekaan ini, akhirnya ternyata deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat ini didukung oleh Inggris gitu ya. Nah, akhirnya di sini Inggris tidak lagi hanya bertarung melawan 13 koloni atau negara yang baru merdeka, tapi dia juga harus berhadapan dengan musuhnya, ya itu adalah Prancis. Nah, jadi Prancis hadir lagi nih di konflik antara Amerika Serikat dengan Inggris gitu ya. Nah, tapi yang perlu kalian pahami adalah Prancis itu punya kawanan gitu ya, seperti Belanda dan Spanyol. Nah, ingat Belanda dan Spanyol juga punya wilayah atau punya koloni di dalam Amerika Serikat di Amerika ini juga. Oleh karena itu akhirnya Prancis melakukan persekutuan atau kerjasama dengan Amerika Serikat untuk melawan Inggris. Nah, karena dikeroyok akhirnya satu persatu yang tadinya Inggris berhasil memenangkan di beberapa wilayah, akhirnya Inggris terpaksa harus mengakui kekalahan. Nah, di tahun 1781 Inggris akhirnya kalah dalam pertempuran Yorktown. Nah, pada tahun 1783 lah akhirnya karena ada karena ada lobian dari pihak Prancis sendiri, akhirnya Inggris mengakui kedaulatan atau mengakui kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1783. Nah, jadi itulah kronologis mengenai revolusi Amerika Serikat ya. Apa yang bisa kita dapati dari atau dampak dari peristiwa ini? Tentunya dari deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat ini sering menjadi acuan atau sering menjadi sering banyak diikuti oleh negara-negara lainnya gitu, seperti nanti kemerdekaan yang nanti ada di Asia ya atau di Afrika. Mereka banyak mengambil dari deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Nah, jadi ternyata peristiwa revolusi Amerika Serikat ini juga merupakan salah satu peristiwa besar yang sekaligus penting buat dipahami dan sekaligus juga penting untuk kita pelajari, kita ambil hikmah setiap peristiwanya. Jadi dari saya sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.